Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Woodpecker. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik lagi bagaimana cara membangun sebuah kanopi yang tempat kanopinya itu bentuk atapnya seperti yang di sana. Jadi atapnya tidak mengikuti bentuk dari kanopinya ya. Maka dari sini mungkin videonya agak sedikit berbeda. Karena mungkin banyak dari kawan-kawan pasti penasaran bagaimana sih cara pembuatan dan bagaimana struktur rangka atapnya jikalau kita membuat kanopi dengan tempat atap sebelumnya itu seperti yang ada di sana. Bentuknya seperti atap biasa, rumah biasa ya guys ya. Sementara bagian dari kanopi depannya itu melintang dari atap sebelumnya. Jadi di sini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana struktur rangka atapnya ataupun bagaimana cara membangunnya, supaya kawan-kawan bisa lebih paham dan bisa mengambil manfaat dari video yang saya bagikan ini. Namun perlu saya garis bawahi terlebih dahulu bahwa video kali ini saya tidak sempat membuat videonya dari awal pembangunan sampai akhir. Namun di sini atapnya sudah hampir jadi, sudah sampai 95%. Karena mungkin pada waktu pembangunan kita dikejar waktu, harus selesai dengan cepat, dan juga ini guys ya, prosesnya di luar, outdoor, dan kalau kita menggunakan perekaman video itu amat sangat susah berhubung karena di luar ini terlalu panas, makanya kita nggak sempat membuat video. Jadi di sini saya hanya membagi tips dan trik ataupun bagaimana susunan rangka atap dalam proses pembangunan kanopi di sana. Ayo guys, kita lihat. Nah, jadi bentuk kanopi yang saya bangun itu bentuknya lebih kurang seperti ini guys ya. Nah, jadi bentuk dari atap sebelumnya, ini atapnya seperti ini, segitiga seperti ini, segitiga dari depan, sementara kanopinya lurus. Jadi di sini mungkin kawan-kawan banyak pertanyaan atau penasaran bagaimana susunan rangka atapnya jikalau kanopinya melintang dari atap yang di belakangnya seperti ini. Jadi kita lihat terlebih dahulu dari dalam. Kayak gini guys. Jadi sebelum kita bangun proses ini guys ya, pembuatan rangka atapnya, kita harus buat dulu dudukan yang di sana 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena yang sebelah sana, 2 batang sebelah sana itu posisinya di luar atap, sementara satu rangka atap yang di ujung itu di luar atap sebelah sana juga, makanya kita hanya buat terlebih dahulu bagian yang di dalam saja. Seperti ini. Setelah kita buat dudukannya, kita buat tiang yang terlebih dahulu. Yang ini 2 guys ya. Kemudian kita buat rangka ini yang melintang ini 2 batang. Kita satukan dengan ini terlebih dahulu. Jadi posisi awalnya tiang ini posisinya menyatu di rangka yang di sana. Itu hanya untuk menopang pertama guys ya. Nanti kalau seandainya selesai seperti ini baru kita pindahkan sesuai tempat yang kita mau. Nah, setelah itu baru kita pasang rangka yang ini tadi. Yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya guys ya. Rangka yang itu kita sambung ke rangka atap yang di depan sana. Jadi proses yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu rangkanya, rangka penopangnya di atas ini, kemudian kita pasang tiangnya yang itu, kemudian kita pasangkan rangka atap yang di depan, kemudian kita pasang sambung rangka yang ini 1, 2, 3, 4, 5, masukkan ke depan sana supaya rangka ininya bisa ini guys ya, bisa tegak. Kemudian setelah itu baru kita ikuti pemasangan rangka atap yang di samping. Nah, jadi rangka atap yang satu lagi itu nyambungnya di sini. Jadi sebenarnya rangka atap yang ini, yang itu tembus ke belakang guys ya. Jadi kita supaya kuat kita tambah lagi penopangnya di sini, kemudian di sini juga. Nah, jadi rangka atap yang di samping ini bentuknya seperti ini guys. Jadi sebenarnya kita pasang terlebih dahulu kerangkanya yang bagian bawah yang ini dan sebagai bagian sebelah dalam. Jadi kalau dari belakang nampak guys ya. Nah, itu yang bentuknya agak miring itu kita pasang itu terlebih dahulu, kemudian kita pasang ini rangka yang ini. Sudah dapat rangka yang ini baru kita pasang rangka yang ini dan ini. Jadi prosesnya seperti itu guys ya, supaya ini rangkanya bisa lurus dan rangkanya bisa kokoh. Jadi tetap kita pakai
penopang dari atapnya. Jadi untuk pemakuan ini ke bawah itu kita paku menggunakan baut ke rangka atap yang di bawah yang warna hijau ini. Nah, jadi hampir sama halnya dengan rangka atap yang di sebelah sana. Guys, kita lihat yang sebelah sana. Yang ini guys ya. Namun yang sebelah sini rangka atapnya ini sedikit aja yang keluar. Sementara yang sebelah sana panjang guys ya. Jadi sini cuman paling sekitar 60 cm keluarnya dari yang sebelah sana. Dan prosesnya ataupun bentuk rangka atapnya hampir sama dengan yang sebelah sana guys ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya kuat pemasangannya, kita harus membuat dudukan ini. Kita buat rengnya 2 batang yang di sini. Kemudian kita tambah lagi dudukan ya, yang itu ke dalam. Yang ini ini bajaringan yang ini itu menyatu ke rangka atap yang di bawahnya. Jadi itu udah kuat guys ya untuk menopang yang bagian sini. Bagian sini juga sudah ada menopang ini ke bawah. Jadi kalaupun kita naik ke atas itu sudah aman. Kemudian setelah kita pasang rangka atap yang di samping kanan dan samping kiri ini, kita lanjutkan ke proses pemasangan atap. Jadi proses pemasangan atap kita terlebih dahulu memasang ini guys ya. Jadi kemarin di sini saya sudah pasang benang. Saya pasang bajaringan, terus saya tarik benang ke sana, ke ujung sana. Jadi sekitar 40 cm keluar. Kemudian baru kita mulai pemasangan atapnya dari sudut sebelah sini. Jadi guys, supaya pemasangan atapnya bisa lurus, itu kita pasang terlebih dulu atap yang sini. Kita ikutin line benang yang telah kita pasang tadi. Kemudian terus kita masukkan ke bagian samping, terus samping, dan akhirnya sampai ke bagian yang paling sudut sebelah sini. Jadi ada beberapa tips yang perlu kawan-kawan ketahui atau perlu kawan-kawan ini perhatikan. Jadi dalam proses pembangunan atap yang model melengkung seperti ini. Nah, ini guys. Agak silau guys ya. Jadi sebelah sini coba. Oke. Nah, jadi di sini. Jadi di sini ini atapnya di bawah dari atap yang di sini. Nah, jadi yang ini atapnya sebelah sini, ini bagian bawahnya, ini bagian atas. Jadi alangkah lebih baiknya jikalau posisi pemasangan seperti ini guys. Yang ini di bawah, ini di atas, kemudian sedikit gelap guys ya. Ini di bawah lagi, ini di atas lagi, kemudian ini di bawah, ini di atas. Jadi posisi pemasangannya itu seperti selang-seling seperti itu guys. Nah, jadi kenapa harus seperti itu pemasangannya? Supaya dalam proses pemasangan atapnya tidak miring, karena dalam hal ini posisi atap yang di sini dengan yang di sini itu lebih panjang yang sebelah sini, karena posisi atap ini berada di depan dari atap yang di sini. Ini karena proses ini guys ya, karena bentuk dari lengkungannya, jadi pemasangan atapnya harus model selang-seling seperti itu. Nah, tetapi di sini saya pemasangannya yang sini di bawah, di bawah. Kemudian sebelah sini kebalikannya. Jadi posisinya dari sana yang bawah, di bawah. Jadi selaras guys ya. Jadi sebelah sini sebelah kiri, sementara sebelah sininya sebelah kanan semua seperti itu. Nah, setelah proses pemasangan atapnya selesai, lanjut kita proses pemasangan ini, menutup lubang-lubang yang ada di sini. Kemudian yang bagian belakang ini, bagian samping sebelah kanan tadi, sama bagian samping yang sebelah kiri. Nah, karena di sini belum selesai proses pemasangannya, karena dalam tahap ini baru 95%. Jadi nanti mungkin di akhir video saya akan sertakan video dan fotonya. Bukan proses guys ya, gambaran bagaimana bentuknya setelah kita pasang penutup ataupun ini atap untuk menutup lubang-lubang yang ini yang nampak di sini guys ya. Jadi supaya tidak ada masuk ataupun bocor lagi jikalau terjadi kehujanan. Nah, kemudian untuk supaya rangka atapnya ataupun supaya atapnya bisa pas-pas dengan rengnya, jadi kawan-kawan jika lo masang atap seperti ini, jadi rengnya kalau bisa dilebihkan terlebih dahulu seperti ini. Sama ya, yang sebelah sana juga lebih. Seperti ini guys. Nah, nanti setelah pemasangan atap selesai, baru kita potong sesuai kebutuhan ataupun sesuai dari panjang atap yang kita pasang.
Di sini saya perjelas kembali bentuk rangka atapnya guys ya, karena dalam video ini yang kita titik fokuskan itu adalah pada bentuk dari rangka atapnya. Jadi ingat tadi guys ya, jadi untuk proses pemasangan awalnya itu adalah kita harus buat dudukan terlebih dahulu bagian ini bagian sebelah sini. Kemudian kita buat rangka atap yang di depan, kemudian kita pasang tiangnya dan kita pasang rangka atap yang telah kita sediakan penopang sebelah tadi ke depan supaya terikat, kemudian baru kita sambung ke bagian samping. Jadi sebenarnya kalau ingin kuat guys, jadi kalau bisa ini 2 batang seperti ini, 2 batang. Sini juga harusnya 2 batang. Di sini sudah 2 batang, sini juga 2 batang, 2 batang, 2 batang. Harusnya seperti itu guys ya, supaya rangka atap lebih kuat. Nah, tetapi dalam hal ini karena kita ingin meminimalisir budget, jadi rasanya nggak apa-apa kita buat rangka atap yang 2 batang itu di posisi-posisi tertentu saja, seperti posisi pada rangka atap seperti ini yang ada tiangnya. Kemudian pada bagian samping, depan, tengah-tengah, kemudian rangka atap yang di ujung sana yang ada tiangnya juga. Jadi kalau di sini kawan-kawan menanyakan kok di sini ada tiang-tiang seperti ini. Ini sebenarnya hanya untuk penopang karena sebetulnya masih ada proses pemasangan penutupan lubang-lubang tadi di atas. Jadi kita naik dari ujung sana ke sana, kemudian kita kasih penopang seperti ini supaya atapnya nggak roboh guys ya, karena berhubung dari tiang ini ke tiang yang sebelah sini itu panjangnya lebih kurang 5,5 meter. Jadi untuk meminimalisir risiko, jadi kita pasang tiang terlebih dahulu karena kita masih ada proses pemasangan di atas. Kemudian setelah selesai nanti baru kita tanggalkan semua tiang-tiang ini. Nah, jadi sebelumnya guys, sebelum kita memasang kanopi yang di sini, kita terlebih dahulu sudah mengerjakan ini guys ya, cafe ini, penggantian atapnya dan juga rangka atapnya seperti ini. Nah, persis saya bilang tadi bahwa di sini rangka atapnya masing-masing 2 batang guys ya. Nah, jadi di sini tidak perlu pakai tiang tengah, kita sudah bisa naik ke atasnya tanpa ada masalah atau beresiko jatuh ke bawah guys ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk video yang ini nanti kami akan sharekan ke kawan-kawan semua, kami akan upload di YouTube. Tetapi menunggu proses pembangunan ini selesai, karena di sini ada proses pembangunan kecil-kecil lagi untuk interiornya. Nanti setelah selesai baru kita upload videonya. Jadi sementara kita hanya upload video yang ini terlebih dahulu supaya kawan-kawan bisa mendapat inspirasi ataupun mendapat referensi jika nanti kawan-kawan ingin membangun sebuah rangka atap ataupun sebuah kanopi dengan atap sebelumnya seperti ini guys ya bentuknya. Nah, seperti ini. Karena dalam hal ini proses pemasangan rangka atap pertamanya itu lebih rumit dibandingkan jika kita memasang rangka atap yang model lurus-lurus seperti itu aja. Karena di sini bagian media belakangnya itu bentuk atapnya seperti ini. Jadi kita membangun ini lebih rumit dibandingkan dengan model biasa guys ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau kawan-kawan ingin bertanya berapa lama membangun ataupun proses pembangunan rangka atap seperti ini. Jadi sampai hari ini itu kami sudah memakan waktu lebih kurang 7 hari. Hari pertama kami menanggalkan plafonnya atau meruntuhkan atap yang lama. Hari kedua kami belanja dan mempersiapkan alat-alat. Hari ketiga kami mulai kerja sampai hari ini sudah mencapai hari ke-7. Itu juga disertai ada hujan ataupun cuaca yang kurang mendukung. Jadi total-total untuk membangun rangka atap seperti ini sampai detik ini itu sudah memakan waktu lebih kurang 5 hari guys ya. Tambah 2 hari tadi belanja dan meruntuhkan rangka atap sebelumnya itu 2 hari lagi, seperti itu guys. Oke guys, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini guys ya. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan inspirasi, juga bisa mendapatkan sebuah referensi jika nanti kawan-kawan ingin membangun sebuah kanopi yang bentuknya lebih kurang seperti ini dan bentuk rangka atapnya yang agak sedikit rumit, dan mungkin kawan-kawan bisa menambah wawasan terutama untuk menambah pengetahuan tentunya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan menontonnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kawan-kawan suka, dan dislike jika kawan-kawan tidak suka. Dan nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Ini anggota kita guys, anggota permanen kita, anggota dari tim Woodpecker yang telah lama bekerja di tim Woodpecker, yang telah memiliki banyak pengetahuan dan ilmu tentunya. Inilah dia, namanya Anwar Abbas. Ore. Ini tim kita guys ya.